Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita hingga pada pagi ini. Oleh karena itu, sebelum kita berangkat untuk melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kita, mari kita memberikan waktu kita dan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 783 ayat 1 ditambah dengan ayat 9. Berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan berkenan memberikan kami nafas kehidupan dan memberikan kami hari yang baru dan kesempatan hingga pada saat ini kami boleh beribadah pada pagi ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan ajari kami untuk kami boleh memahami firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirman Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 8. Pengkhotbah 7 ayat 8 begini firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Tagonando hasunan nihata sian parbikasana. Tagonando halak nalabas marroha sian halak nagijang marroha. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abraham Lincoln harus melewati banyak kegagalan dan penderitaan sebelum akhirnya ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Bahkan ketika ia menjadi presiden, Amerika terancam perpecahan nasional dan berakhir dengan perang saudara. Meski demikian, di bawah pemerintahan Abraham Lincoln, Amerika berhasil disatukan kembali. Dan kini ia pun dikenang sebagai salah satu presiden Amerika yang terbaik. Demikianlah satu kisah yang saya baca dalam sebuah tulisan yang menunjukkan bagian dan bagaimana Abraham Lincoln dapat menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin yang memiliki hikmat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hikmat yang benar tidak tumbuh begitu saja dari pengetahuan manusia ataupun dari pembelajaran ilmu pengetahuan, melainkan hikmat yang benar muncul dari pengenalan secara pribadi manusia dengan Tuhan. Dalam kitab Pengkhotbah, siapa saja yang memiliki hikmat yang benar ini diibaratkan seperti memperoleh harta warisan yang akan menjamin masa depannya. Manfaat hikmat yang benar menurut Nats ini adalah memampukan kita untuk mengerti persoalan kehidupan dan memberikan kita kesanggupan bagaikan kekuatan 10 penguasa kota. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini dalam kitab Pengkhotbah ini Raja Salomo memberikan pengajaran tentang hikmat yang benar, yaitu yang pertama,
bahwa akhir suatu hal yang baik adalah daripada awalnya. Yang artinya bahwa dalam akhir dari segala sesuatu tersebutlah kita akan merasakan hasil dari setiap proses yang telah kita jalani. Dan yang kedua dikatakan bahwa panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Yang artinya bahwa kita mampu bertahan dalam kesabaran ketika kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang sulit dan tidak menjadi tinggi hati atau sombong. Tetapi di dalam kesabaran itu kita harus menunjukkan sikap tetap setia, tetap berdoa, dan tetap berusaha. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini kita harus percaya dan dengan hikmat yang dari Tuhan berikan kepada kita, kita memahami bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan memiliki waktu yang terbaik dan semuanya itu akan indah pada waktunya Tuhan. Maka saat ini juga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua memerlukan hikmat yang benar. Demikian juga seorang pemimpin memerlukannya untuk mengambil berbagai keputusan yang berpengaruh pada negara yang dipimpinnya. Sementara bagi kita hikmat yang benar diperlukan agar kita dapat mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita ini dan kita dapat menerimanya di dalam kesabaran. Maka sesungguhnya menjadi sabar lebih baik daripada tinggi hati. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 249 ayat 4. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada pagi ini, yang mengingatkan kami agar dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami dapat mengerti akan setiap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami memiliki hati yang sabar dan hati yang tetap tekun dan setia hanya mengikut Engkau. Dan kami melihat bahwa setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya Tuhan turut serta bekerja di dalamnya. Hingga kami boleh kembali kuat, boleh kembali semangat, dan tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan Allah kami, bimbing kami Tuhan, agar kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Engkau yang menjaga, membimbing mereka, juga yang menuntun mereka, dan melindungi setiap jemaat-jemaat Tuhan, menjauhkan dari segala mara bahaya, terlebih dari penyakit oleh karena pandemi COVID-19. Dan kepada jemaat-Mu yang sedang dalam tahap pemulihan dari setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan dan kekuatan. Kau berkati Tuhan sepanjang hari ini, setiap aktivitas kami, kemanapun kami akan melangkah, Tuhan yang menuntun kami, agar kami tetap di dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, saat ini juga kami berdoa agar Engkau memberikan pengampunan dosa atas setiap dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.